Jadi bisa-bisa assassination ini menguntungkan Biden ya Bu? Accidentally. I don't think Democrats are capable of conspiring to kill somebody. Kalau orang udah tidak setuju dengan kelakuan seseorang, dia bisa dengan sendirinya melakukan penembakan atau pembunuhan atau rancangan. Ada salah masuk pekarangan orang, dia bilang stand your ground, you can kill the person that salah masuk. Bahaya banget ya? Sangat. So day per day, apakah yang akan menang Biden atau akan yang menang Trump? Jadi sampai saat ini belum memungkinkan. Masih sama. Something else will happen. Kelemahan dari sistem Amerika karena suka selebriti. Donald Trump menjadi korban penembakan saat kampanye di Pennsylvania. Mari kita bahas. Deep Talk episode 21. Apa kabar Pak De? Baik. Apa kabar, Mas? Baik nih. Ini akhir pekan lalu seru banget nih Pak De. Kayaknya semua berita dari TV, sosial media, bahkan sampai radio pun, online itu ngomongin soal Donald Trump ya Pak De ya? Semua yang kaitannya dengan Amerika memang selalu besar. Besar ya, apalagi ini penembakan ya? Apalagi penembakan nih. Ini memang sesuatu yang besar dan ini bukan yang pertama. Itulah yang menjadi concern kita bersama. Yes. Kok bisa terjadi? Apa yang dibalik itu semuanya? Apakah semua bisa diungkap atau semuanya menjadi gelap sebagaimana yang lainnya? Ini yang menjadi pikiran kita semuanya. Ya, ini kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu pengajar di jurusan hubungan internasional UI, Ibu Susi Sudarman. Dan juga dosen saya. Nah, akhirnya terungkap. Iya. Aku baru pengen bridging tuh. Ini dosennya Pak De langsung duluan. Iya, sebuah kehormatan Ibu. Selamat datang terima di kasih. Deep Talk. Deep Talk. Iya. Okay. Sounds good. Ya jadi nih Bu, yang tadi aku sama Pak De udah ngobrol-ngobrol Bu. Ibu pasti kan ngelihat banget dan memantau banget peristiwa penembakan terhadap Donald Trump. Kalau menurut Ibu itu seperti apa ya Bu ya? Peristiwa ini, apakah ini untuk bisa mendorong elektabilitas Donald Trump? Sementara kan kita tahu setelah debat kan neck to neck tuh Bu ya. Bagaimana itu Bu? Banyak isu interest group ya. Interest group ada dari luar, ada dari dalam. Kalau di dalam emang ada pertentangan antara business class dengan state managers ya udah lama karena mereka dulu bersatu padu dalam Cold War liberalism untuk menjual senjata sembari mendapatkan uang dari itu semua. Tapi sesudah itu terlalu banyak perang hingga akhirnya mereka bertentangan karena dianggap memiskinkan Amerika. Padahal itu sebetulnya bukan sesuatu isu yang benar-benar gitu ya. Karena kemauan business class itu, terutama yang membiayai Donald Trump ya. Kita bicara tentang Donald Trump. Yang membiayai itu adalah Koch brothers, Elizabeth DeVos, dan Robert Mercer. Robert Mercer yang mengerikan sebetulnya. Dia yang membiayai Breitbart. Istrinya Rebecca Mercer membuat social media namanya Parler. Nah, Parler digunakan untuk orang-orang radikal yang menyerbu Capitol Hill. Yes. Kalau kita kembali kepada kenapa Mercer melakukan itu, nggak begitu jelas. Artinya dia melakukan itu untuk menciptakan chaos saja. Ada orang-orang yang demikian memang. Karena mungkin rasis, mungkin kepingin berkuasa atau kepingin melihat bahwa dia punya pengaruh yang efikasinya cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat Amerika ya dia tempat di mana setiap orang bebas untuk mengejar the sky is the limit gitu. Karena kan isunya adalah inalienable right to life, liberty and the pursuit of happiness. Siapapun yang mengganggu pursuit of happiness and right to life, liberty liable. Nah, it could be anybody. It could be anybody. Kalau orang udah tidak setuju dengan kelakuan seseorang, dia bisa dengan sendirinya melakukan penembakan atau pembunuhan atau rancangan dan sebagainya yang sebetulnya untuk orang yang di dalam sistem yang berbeda mungkin akan bertindak berbeda gitu dari
kemauan yang disebutkan oleh konstitusinya. Konstitusinya itu kan cuma pendek aja. Jadi inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness itu dipegang benar. Misalnya orang menembak, dia bilang stand your ground. Nah, isu apa tuh stand your ground? Boleh menembak orang semena-mena. Karena you're trying to defend yourself, ngerti nggak? Jadi lalu kalau misalnya kita lihat dari Kennedy, kenapa Kennedy dibunuh? Ya katanya military industrial complex juga ada di situ juga. Jadi kalau misalnya kita melihat dunia, kita harus melihat apa sih yang diproduce Amerika sekarang ini, kan kebanyakan weapons, war industries. Lalu kalau misalnya Donald Trump menginginkan Amerika tidak terlibat di NATO, mau keluar dari NATO. Untuk sebagian kalangan di luar negeri juga takut akan perubahan ini, karena perubahan itu harusnya berlangsung secara damai. Misalnya hegemonic transitions, kalau kita pakai Gilpin dia akan bilang ada hegemonic war. Tapi kalau misalnya kita lihat Britania Raya memberikan kekuasaan kepada Amerika Serikat karena nggak mau diganggu India. India is the gem of British colonialism. Dia nggak mau Amerika memerdekakan India. Jadi dia kasih Vietnam supaya terjerembab di Vietnam. Tapi kan efeknya nggak terlalu meletup seperti kalau misalnya Amerika meninggalkan Eropa, keluar dari NATO. Jadi kemungkinan ada kekuatan di luar itu yang melakukan hal ini juga mungkin saja. Karena anak ini adalah anak usia 20 tahun yang sebetulnya nggak punya background apapun juga. Mungkin dia dijanjikan apa atau dia di-convince. Tapi ada salah satu kawannya yang di-interview bilang bahwa memang dia menyendiri suka. Yang kebanyakan orang-orang yang suka nembak itu biasanya an isolated individual. Personality-nya nggak social gitu ya. Nah kalau dilihat dari situ mungkin aja bukan konspirasi tapi mungkin orang mental health deficiency. Ya. Mungkin ada sakit jiwanya gitu. Tapi kalau menurut informasi yang berkembang, penembak ini sebetulnya adalah orang yang pernah memilih Trump juga, Bu. Oh ya, dia Republican memang. Ya. Daerah Butler itu daerah red county. Nah, lalu apa yang dia cari ketika kalau benar dia itu salah seorang pengagum Trump? Apakah dia untuk mencari sensasi saja atau yang lainnya? Mungkin dia bersaing dengan kelompok-kelompok lain yang mengerikan itulah, yang dipuja-puja oleh Trump ya. Mungkin di kalangan Republikan kan nggak bersatu. Misalnya Liz Cheney jelas dia Republikan tapi dia membenci Trump ya. Ada beberapa congressman juga yang akhirnya juga keluar dari kesetiaan kepada Partai Republik ya. Karena memang orang ini memang orang yang tidak lazim gitu. Karena Amerika nggak pernah punya presiden yang benar-benar menyatakan dirinya sebagai fasis gitu loh. Sebagai akan melakukan perubahan-perubahan yang sebetulnya itu hanya mimpi di kayak si Amber Rose tiba-tiba berpidato di Republican Convention, dia bilang zaman Donald Trump semuanya berbahagia, semua makan enak, padahal unemployment tinggi sekali. Jadi kan itu, nah this is ini kelemahan dari sistem Amerika karena suka selebriti. Suka virtual elements ya, akhirnya mereka mudah berbohong, mudah menciptakan fictions ya. Susah sekali untuk orang biasa untuk memahami, kecuali kalau dia benar-benar studious ya. Studious, jarang sekali orang studious. Semua orang sibuk. Kalau Anda punya anak, Anda harus nganter dia dancing, piano playing, atau ini, atau itu, atau ke dokter, atau cari dokter gigi. It takes a lot of work. Kalau misalnya mereka nggak peduli, dan pemilu Amerika itu bukan pemilu yang dipegang partainya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maksudnya dia adalah suatu event yang terjadi 4 tahun sekali, cari TPS-nya juga susah, dan mulai digerakkan ini sebetulnya oleh Tea Party Movement. Tea Party adalah ibu-ibu yang minum-minum teh untuk menyatakan kami tidak mau lagi di tax.
Jadi pemberontakan terhadap perpajakan itu menyebabkan Tea Party Movement akhirnya membesar dan berpengaruh. Pence sendiri adalah orang yang didukung oleh Tea Party Express. Jadi mereka punya kandidat-kandidat yang di-endorse oleh Tea Party. Nah itu mereka punya pandangan-pandangan tersendiri terhadap bangunan Amerika Serikat itu, karena mereka basically nggak mau dipajak dan nggak mau memberikan orang charity yang datangnya dari kerja keras mereka, kurang lebih gitu ya. Jadi pengajaran-pengajaran tentang keadilan itu memang nggak ada kan. Amerika is a system where equality itu equality of opportunity, bukan equality of results. Yes. Kalau opportunity-nya udah dibuat, kamu gagal, itu kan salah kamu. Kalau equality of results seperti Partai Komunis kan, kamu akan saya garanti punya income yang cukup untuk bisa hidup. Tapi kalau di Amerika, salah kamu sendiri. Sebenarnya banyak kesempatan, tapi kamu nggak menggunakan itu. Jadi nggak ada alasan-alasan untuk orang tidak mau berupaya sendiri ya. Ya jadinya dalam ketidakadilan itu bersifat struktural kan sebetulnya. Nggak semua paham bahwa dia tertimpa struktur yang dia tidak bisa keluar dari situ, karena biasanya mereka harus kerja 3 pekerjaan untuk bisa memenuhi kehidupan dan sebagainya. Terus akhirnya mereka menjadi orang-orang jahat gitu ya, karena nggak terlalu civic minded. Dan ini nggak bisa dirubah kalau misalnya Amerika terus menjadi tempat di mana orang berbohong dan orang dimanipulasi oleh uang. Itu akan terus ya, seperti Jeffrey Epstein aja. Jeffrey Epstein, kawan dari Clinton, kawan dari Donald Trump dan segala macam, dan ternyata itu kaitannya besar sekali. Yes. Jadi mertua Anthony Blinken itu adalah pengacara dari Robert Maxwell. Robert Maxwell bapaknya si girlfriendnya Jeffrey Epstein. Lalu Robert Maxwell-nya meninggal, akhirnya turun hartanya itu majalah ke Winthrop, Anne Winthrop itu ya, yang pegang Vogue apa ya sekarang. Ternyata itu di belakang itu adalah semua orang menggunakan Zionist money. Jadi banyak faktor ya Bu ya soal penembakan ini ya? Banyak faktor dalam artian kita nggak bisa pegang isunya, tapi yang paling jelas kalau misalnya itu datang dari luar ya karena Eropa takut ya, Amerika seperti zaman Donald Trump di mana aliansi itu hampir redup ya, hampir redup. Lalu mereka bagaimana menghadapi rising power? Karena kalau dalam HI kan ada cycle of power. Cycle of power adalah negara yang akan naik atau negara akan turun. Biasanya negara yang naik harus hati-hati karena dia mungkin ditahan oleh negara yang turun. Karena inflection point itu kan menyebabkan perang gitu loh. Power cycle theory. Nah, kalau misalnya mereka sadar tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, tentunya mereka bisa melakukan sesuatu. Nah, sekarang ini mungkin masalahnya kan akan ditata ulang nih. Tadinya Middle East misalnya, Middle East maunya ada two-state solutions. Donald Trump punya gagasan tentang Abrahamic Accord. Abrahamic Accord itu membuat deal-deal dengan negara-negara Middle East untuk menjadi partner dari Israel. Jadi mereka sama sekali nggak bantu Palestina. Padahal Palestina itu adalah satu isu yang memang sengaja dilakukan untuk menjadi bagian dari strategi yang lebih besar ya dari Amerika Serikat. Bu, yang menarik gini Bu, setelah penembakan itu Donald Trump tuh seperti melakukan semiotik. Dia bangkit terus dia teriak fight. Sementara itu kalau yang saya lihat itu memperlihatkan kalau dirinya bugar, tidak seperti lawannya nanti Joe Biden yang pas debat kemarin dia terlihatan payah banget, terlihatan gugup. Yes, itu what I think. Itulah kalau misalnya masyarakat itu tersihir oleh siaran-siaran TV, movies dan segala macam, memang mudah untuk
jatuh hati kepada kesan-kesan yang demikian. Cuman dalam perjalanan rekam jejak Donald Trump kan jelas dia memilih Supreme Court Justice yang konservatif, lalu itu menghabisi hak-hak perempuan. Tentunya perempuan lagi tidak akan percaya dengan Donald Trump. Padahal sebenarnya perempuan cukup agitatif gitu ya, cukup berjuang untuk memulihkan hak aborsinya dia. Karena akhirnya bisa menyebabkan kematian kalau misalnya aborsi itu dilarang. Misalnya di Texas, Anda bisa melaporkan tetangga yang pergi ke dokter aborsi dan dapat hadiah. Kalau melaporkan, itu bahaya sekali. Sehingga perempuan-perempuan harus pergi ke negara bagian lain atau mungkin ke Meksiko untuk melakukan aborsi yang dibutuhkan karena anaknya mati di perut misalnya gini. Gimana? Itu kan bisa menyebabkan kematian bagi perempuan juga. Jadi dalam hal ini saya melihat harapan saya untuk Joe Biden adalah mungkin perempuan-perempuan akan bisa memihak kepada kepentingannya yang lebih besar dibandingkan memilih orang yang kelihatannya robust, kelihatannya promising untuk, dan dia pintar, dia memilih J.D. Vance yang umur 39. Yes. Jadi kalau dia sampai mati nanti katanya dia akan di-assassinate ya. J.D. Vance jadi presiden Amerika tapi dia lebih maga daripada maga. Bu, ada satu, saya melanjutkan pertanyaan Mas Gary, Pak. Trump ini setelah satu hari penembakan itu kemudian muncul lagi di hari berikutnya dengan kuping yang diterban. Kelihatannya dia tidak shock sama sekali. Kalau kita lihat seorang yang betul-betul di ujung maut gitu ya. Biasanya kan orang punya ketakutan, punya kekhawatiran, tapi ternyata tidak ada. He's nothing to lose, he's a loser. Maksudnya dia, he's nothing to lose. Dia ngotot banget kepingin jadi presiden, he would do anything. Dia kan seorang selebriti ya, punya show di TV. The Apprentice. The Apprentice, dia akan acting sesuai dengan itu. Jadi kalau dilihat Vance adalah, this is the most MAGA of all MAGA Republican Convention. Karena nggak meng-include orang-orang yang non-MAGA, yang non-Trump supporter ya. Yang bersuara di situ adalah siapa yang loyal kepada Donald Trump. Itu adalah teater lah. Gak tahu nanti teater Demokrat kayak apa. Tapi kalau dilihat dari kesalahan-kesalahan Joe Biden ya, just by accident itu senior fault. Tapi apakah Joe Biden capable untuk melawan Trump, Bu? Kan votersnya. Jadi dia itu tergantung teater Demokrat lebih menarik untuk publik Amerika apa enggak. Ini kan menarik nih Pak Denny. Ngomong. Bu, jadi saya jadi pengen tahu sebetulnya masyarakat Amerika itu masyarakat yang rasional apa tidak? Nah, ini pertanyaan aku juga nih Pak Denny. Tadi Ibu mengatakan bahwa sebetulnya Trump itu memiliki kepribadian yang cukup unik gitu. Kemudian banyak merugikan Amerika. Bahkan satu hal yang saya masih ingat itu di masa ada COVID, dia sendiri orang yang tidak percaya pada COVID. Itu sebuah keanehan yang luar biasa. Tapi orang seperti ini yang pertama kenapa? Kemungkinan di endorse sama Republik yang pertama. Yang kedua, kemungkinan dalam hitung-hitungan saat ini dia sudah menang tipis terhadap Biden. Ini masyarakat Amerika kayak masyarakat negara Konoha aja deh. Nggak jauh beda ya Pak De ya? Nonton Marvel movies. Captain America sih. Berarti mereka nggak rasional juga dong Bu? Cuma melihat teater-teater yang seperti Ibu bilang. Penyihiran. It's about magic. It's about magic. You can carry the magic. Barusan ini ada interview dari seorang pers yang bilang, can you handle this? You know, well, I'm on the horse. I'm doing things. I've been in several places. Hanya masalahnya, you journalists never focus on the lies. Donald Trump's lies and what he said. Instead you focus on me. Ya itu dia. Kan kita bisa mengerti juga cable TV atau broadcast umumnya kan milik korporasi ya. Yes. Kalau dia sengaja mensensor Joe Biden untuk kalah,
It's nothing you can Jadi do. kalau demikian sebetulnya kejadian ini apakah Ibu berani mengatakan kejadian ini menguntungkan Donald Trump untuk pemilihan mendatang? Sementara ya. Tapi setelah kejadian ini justru kelihatannya Biden gets back on stage karena sebelum kejadian ini semua bicara tentang debates. Yes. Kemudian beralih. Jadi ada kepentingan juga mungkin ya, kepentingan untuk mengalihkan pembicaraan dari debates itu menjadi pembicaraan tentang assassination attempt. Ada seorang pengamat Amerika, Ibu pasti kenal yang namanya Dino Patijalal. Iya, dia bahkan menulis di Twitternya bahwa kejadian ini akan mengantarkan Trump menuju singgasana lagi. Ya, dia bilang Ibu tidak sepenuhnya. hampir pasti. Dia bilang pasti ya? Hampir pasti dia bilang. Hampir pasti dia bilang. Ibu tidak begitu percaya dengan Ingat ya, rural areas itu cuma 20% ya. Urban areas 80%. Dan urban areas itu orang-orang terdidik, perempuan, dan multicultural. Kalau yang 20% itu adalah Christian, white, nggak mungkin mengalahkan yang 80%. Hanya masalahnya isu-isu yang dimainkan itu secara teater, apakah pas apa enggak untuk menyihir publik ya. Kalau dulu Donald Trump tidak punya rekam jejak sebagai presiden. Sekarang punya rekam jejak. Dia memilih Supreme Court Justice yang merubah Amerika Serikat. Dan kalau dia berhasil, yang mengerikan bagi rakyat Amerika adalah Project 2025. Itu yang akan merubah federal government menjadi konservatif. Apakah publik bisa menerima setelah mereka menjadi orang yang diajarkan untuk menjadi liberal selama beberapa dekade ya? Langsung mau menerima bahwa mereka nggak punya hak, mereka akan mundur, teratur, voting rights hilang, violence against women hilang, undang-undang itu ya, undang-undang NRA nggak diwujudkan dan sebagainya. Ini yang diperjuangkan dan ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai proyeknya orang-orang kanan yang kaya itu yang nggak tahu tujuannya apa, Robert Mercer ya. Uangnya banyak sekali. Dan dia istrinya juga aktivis ya, aktivis untuk soal-soal konservatif. Dia yang membiayai Breitbart, Steve Bannon. Yes. Salah satu media kanan itu. Iya. Dan aduh kalau lihat orang-orangnya kan ngeri ya. Kalau kita sebagai orang Indonesia ngeri lihat kayak begitu. Tapi sebetulnya mereka cukup bisa menjanjikan kepada Amerika dengan kebohongan-kebohongannya ya, bahwa kebohongan misalnya akan menghapuskan kemiskinan, akan begini, akan begitu. Padahal sebetulnya itu sebenarnya jarang diwujudkan. Kalau orang Demokrat biasanya dia bilang sesuatu, dia coba diupayakan di Kongres gitu. It's different from Republican. Kayak J.D. Vance, dia nggak vote untuk bipartisanship untuk perbaikan infrastruktur, tapi dia klaim di wilayahnya bahwa dia adalah bagian dari itu. That's how nasty it is. Kalau orang Demokrat memang berusaha untuk bipartisanship, padahal bipartisanship udah agak hilang auranya ya di Amerika karena itu adalah produk Perang Dunia Kedua sekarang ini. Berarti Amerika politically divided, Bu, sekarang? Has been since, kalau saya bilang pemicunya adalah Trump. Terpilihnya Obama. Oh, dari Obama? Amerika itu terpecah Obama, politik? dia kaget bahwa ada orang kulit hitam jadi presiden dia. Juga ada yang bilang sebetulnya Amerika jadi agak sulit karena 9/11. Belum pernah terjadi penyerangan terhadap homeland mereka. Nah, itu juga masih pertanyaan besar. Who really did it? Okay? Karena kan ini banyak politiknya ya. Kalau di Amerika banyak politiknya Zionis lah. Ya. Bu, jadi Bu Susi apakah ingin mengatakan sebetulnya kalau Donald Trump itu sebetulnya dalam tanda kutip berbahaya? Yeah, very very dangerous. Dangerous because he doesn't have any basic principles yang he believes in. Okay? Jadi dia digunakan oleh kelompok-kelompok evangelist, terutama ini yang kelompok yang saya sebut sebagai New Apostolic
New Apostolic Reformation atau NAR. NAR itu menganggap Amerika harus di bawah biblical governance, which is not something as common. So religious factor comes in. Lalu misalnya mereka benci karena Obama tidak memperbolehkan mereka melakukan days of prayers. Jadi banyak menganggap agamanya itu menjadi nomor 2 prioritas gitu. Nah ini kelompok Heritage dan kelompok NAR, New Apostolic Reformation, itu menginginkan agar nanti lebih biblical. Lebih biblical maksudnya Amerika bakal menjadi lebih Kristen. Superficially. Misalnya Kongres tiba-tiba punya kebiasaan Jesus time. Yes. You know, something like that. Yang sebetulnya jarang dulu waktu saya kecil semua pledge allegiance to the flag is only for secular issues. Now you have to pray in terms of biblical prayers gitu lah. Tapi undang-undang Amerika kebanyakan kan dasarnya dari Bible, Bu. Yes, tapi kan mereka melarang orang-orang itu duduk untuk menentukan kekuasaan baru. Yang dasarnya aku pengen tahu gini nih, Bu. Apakah Amerika itu negara sekuler apa negara agama? Karena in God we trust. Ya, artinya ada istilah begini, separationist, state separationist dengan religion, artinya separatism dalam artian yang sesungguhnya, tetapi Christian preferential. Ya, ada separatism tapi Christian preference. Ya itu oke aja. Misalnya Indonesia, karena kita majority Muslim, oke, bisa ada separation tapi ada preferensi pada Muslim. Ya. Bu Susi, ada masalah internasional yang sedang dihadapi saat ini, yaitu tentang masalah Palestina. Dan itu menjadi common concern di Indonesia. Nah, kalau Trump ini sampai terpilih, maka saya pikir, mohon koreksi kalau saya salah, itu maka akan ada pengembangan lebih lanjut daripada konsep yang namanya Abraham Accord, di mana Amerika lebih sangat berpihak kepada Israel dibandingkan berpihak kepada keadilan misalnya begitu. Sementara kalau kita bicara dengan Biden, sebetulnya Biden juga memihak ke Israel, tapi kelihatan tidak sebegitu besar terhadap hal ini dibandingkan dengan Trump. Jadi in term of semacam masa depan yang lebih damai di Timur Tengah, Trump ini juga berbahaya menurut saya. Sangat. Kalau Trump itu kan dia bilang finish the job. Kalau Biden lebih kepada elemen yang lazim di foreign policy Amerika adalah creative ambiguity. Pada saat orang anti Israel, mahasiswa dan segala macam, dia masih bertahan. Tapi sekarang udah mulai berbalik. Dia nggak begitu simpati terhadap apa yang dilakukan Netanyahu, dan Netanyahu dibilang stop, jangan dilanjutkan yang begini gitu. Tapi kan masalah kebanyakan yang penentu kebijakan mereka ya orang Yahudi ya. Iya, justru itu saya kemudian berpikir bahwa bisa jadi di balik panggung ini ada Yahudi yang sangat kuat untuk memenangkan Trump. Mungkinkah seperti itu, Bu? Mungkin saja, mungkin itu semuanya. Kalau misalnya dia harus memperjuangkan kepentingan Zionis, dia akan melakukan apapun juga untuk mendukung Donald Trump supaya menang. Kalau Joe Biden hanya ingin mempertahankan Kongres itu supaya tetap ada di Partai Demokrat, jadi dia nggak mau menyakiti mereka, karena kalau menyalah-nyalahkan Israel nanti uang tidak mengalir pada Congress people Demokrat lalu kalah. Dan tujuan dia untuk berkampanye menyatakan kepada perempuan, kalau Kongres kuat, dia bisa membalikkan apa yang diputuskan oleh Supreme Court. Itu yang dijanjikan. Jadi kalau dia bermain-main dengan isu Israel, mungkin kampanye partainya gembos ya.
nggak ada uang, nggak ada bansosnya gitu. Jadi kemungkinan ada ya. Semuanya penentu kebijakan orang pandai itu kebanyakan orang Yahudi ya. Iya. Ya, kalau kita lihat dari istrinya Kagan itu yang jadi penentu di Amerika, yang perempuan itu, I forgot her name. Dia adalah orang Yahudi. Blinken adalah orang Yahudi juga. Blinken is Jewish. Ya. So, what can you say? Apa yang bisa dilakukan kalau dalam kondisi etnis empati? Berarti kalau misalnya Trump menang, keadaan di Middle East, terutama di Gaza, tidak akan lebih baik ya, Bu? Orang kaya biasanya tidak simpati kepada orang yang kurang beruntung ya. Itu tendensi dari, kan selalu kalau dibilang equality of opportunity, that means if you're not successful, it's not my fault, it's your fault. Jadi dia nggak mau bantu yang jatuh. Karena equality of opportunity means you have to strive for success. It's not anybody's responsibility. Nah, makanya dalam kredo orang Republican kan individual responsibility, national security. Jelas itu. Individual responsibility. Get yourself on your own bootstrap, you know. Victoria Nuland itu orang Yahudi dia. Dia penentu, dia dari 7th floor dari State Department. Ya. Dan suaminya orang penulis, si Kagan itu. Kalau begitu kira-kira apa yang bisa membuat voting masyarakat Amerika lebih berpihak kepada Biden? Apa modal kuatnya Biden untuk mengalahkan Trump yang penuh dengan apa itu namanya? Teater retorika dan kemudian bisa menghipnotis masyarakat seperti itu? Dia kayak tokoh karismatik bukan ya? Jadi Biden kalahnya di situ. Mungkin dia harus lebih bermain dalam teaternya dia supaya agak menyihir ya. Untuk kalau Anda baca Virilio misalnya, Anda tadi bicara tentang epistemic community, tentang apa yang dilakukan untuk simbolism ya. Kayaknya butuh itu, dan Biden penasehatnya mungkin harus lebih kerja keras ya. Tapi kan saya nggak bisa nasehatin dia, saya kan jauh Indonesia. Tapi mungkin nggak? Atau Biden di drop aja, ganti calon lain, Kamala Harris? Tapi tadi di interview oleh seorang wartawan, dia bilang, I'm on the horse, I'm doing all these things. Why aren't you not focusing on that? Why are you focusing on my debates? But he is too old, Bu. He is old, tapi kalau dia masih namanya gigantic actor of a hegemonic power, bagaimana menyisihkan orang itu supaya dia mundur? Yeah. Not easy. Even Nancy Pelosi agak dancing around the issue ya. Jadi nggak mungkin kalau Nancy Pelosi bilang Biden will decide. Yes. So impossible Biden withdraw from the race. Kalau akhirnya opini publik benar-benar buruk, ya. Tapi sekarang dengan assassination, tiba-tiba everybody forgets about the debates. That was faulty. Jadi bisa-bisa assassination ini menguntungkan Biden ya, Bu? Accidentally. I don't think Democrats are capable of conspiring to kill somebody. Dari ekspresinya aja, waktu suaminya Nancy Pelosi dikasih hammer, Yes. itu dikutuk-kutuk sama Donald Trump kan? Ya. Tapi waktu Donald Trump ketembak, Biden bilang, I'm sorry this has happened. I Yes. hope Donald gets better dan segala macam. Jadi pembicaraan itu kan, you are captivated by your own words, okay? So they're not capable of doing harmful stuff. Hanya kalau misalnya itu mengenai militer ya, karena penasihat-penasihatnya kan juga bisa membelokkan presiden ya. Yes. Kalau militernya bilang, okay, we have to secure Israel because Israel is the only ally we have. Bu, mungkin menambahkan pernyataannya Pak Denny, yang menarik kan setelah kita ngomongin assassination tadi kan,
Pak Ade bilang kan tanya apa yang harus dilakukan Biden untuk menang. Kalau yang pengen saya tanya, negara bagian mana yang harus dimenangkan Biden? Sekarang udah banyak red state ya. Ya. Michigan udah hampir hilang tuh. Karena ada non-commitment dari beberapa pihak yang nggak mau memilih Demokrat ya. Pence? Pennsylvania? Pennsylvania sebagian masih, tapi kan Going red? no, I don't think so. Buktinya Shapiro Demokrat, terus Fetterman Demokrat. How about Ohio and Florida? Ohio berebut lah, Sherrod Brown akan digulingkan oleh Republican, tapi J.D. Vance menang waktu kemarin. Yes. Jadi Ohio gubernurnya kan Republican. Yes. So Wisconsin itu juga it's a battleground. Minnesota is a battleground. But Wisconsin, konvensi Partai Demokrat, Milwaukee is Republican. jadi udah Milwaukee pasti merah. Republican. Kalau Milwaukee sebetulnya Milwaukee-nya enggak lah. aja ya ini. Milwaukee sebenarnya is a beer state where beer county where people just are more liberal probably. Jadi sayangnya Biden is old. Nah. That's about the only thing. Cuman kalau banyak yang berpikir begini, karena Donald Trump nggak mau berperang, orang Indonesia lebih senang. Lah ini Pak Denny seru nih. Simpati orang Indonesia tuh pada ke Donald Trump. Padahal sebetulnya sama aja. Kalau misalnya terjadi huru-hara di Eropa, apa dunia perekonomiannya akan baik? Kalau tiba-tiba Putin menyerbu Eropa, karena kendala satu-satunya adalah NATO. Kalau menyerbu, apakah perekonomian kita akan baik? Pasti akan terdampar. Nah, itu dia. Yang orang netizen itu kurang paham ilmu ya. Kita punya ini Bu, kita punya polling kecil-kecilan lah di Kumparan. Yang dibilang wordingnya seperti ini. AS mau pemilu, kamu jagoin siapa? Donald Trump atau Biden? Ya menang Donald Trump, jauh. Ya, karena orang Indonesia cetak lah. Kalau bilang secara umum, do you want something to happen in Europe? Of course you don't want anything to happen to Europe. Dan kalau dilihat, railway yang dibangun oleh Cina itu mendekati Rusia. Artinya nanti ada kondominium Rusia-Cina, Indonesia hanya jadi tempat untuk digali resourcesnya. Kita hanya jadi korban dari semua perubahan ini. Kalau kita nggak mau memperbaiki diri ya. Memang kayaknya pemahamannya belum begitu bagus, Bu. Kalau orang Indonesia itu simpati kepada Trump. Oh enggak, kalau belum simpati kepada rakyat Gaza misalnya, Yes. dia tidak akan mendekati Trump. Tapi kenyataannya seperti Pulik tadi, Trump malah menang. Jadi ini ada sebetulnya ada gap pengetahuan. Mungkin. Ya, seperti kalau Indonesia tidak memilih Ganjar gitu ya. Padahal dia promising dalam artian he will try to build a new dengan Pak Mahfud dan segala macam, itu kan jelas kelihatan kebuntuan berpikir ya. Ini masalah pendidikan mungkin, Bu. Most of us itu pendidikannya baru 7 tahun, Bu. Kelas 1 SMP, Bu. Bukan itu juga suka dengan figur-figur militer ya. Itu yang akan sangat mencegah Indonesia menjadi maju. Sekarang kembali dui fungsi. Lalu apa? Apakah mereka cukup pandai? Ya kan? Menarik nih Pak Ade yang di... Ya, wah ini bisa jadi panjang nih ceritanya. Ya. Ya. Tapi yang menarik lagi nih Bu, kita kembali ke Amerika nih. Yang menarik lagi soal gun violence tadi yang aku singgung nih. Calon presiden aja bisa kena. Bahkan presiden udah ada yang mati berapa? Ya. 3. 3 udah mati. Bagaimana Ibu melihat ini? Apakah Amerika sudah krisis gun violence? Banyak yang masuk juga. Misalnya Rusia kan mendanai NRA. NRA kan sebenarnya udah bankrupt, Yes. dikorupsi. Tapi Rusia pintar, dia masuk ke situ. Untuk memboost NRA, untuk tambah menguatkan kelompok kanan di Amerika Serikat. Jadi Yang Rusia, banyak pegang senjata yang memang kelompok kanan kan Bu? iya. Kelompok-kelompok yang dari Bible Belt, kelompok-kelompok yang ya kita sebut aja banyak Republikan memang mereka menentang banget reformasi amandemen kedua. Ya karena individualis itu yang bilang stand your ground.
you can kill anybody. Anda salah masuk pekarangan orang, dia bilang stand your ground, you can kill Yeah. the person that salah masuk. Bahaya banget ya. Sangat. Apalagi orang Indonesia kan banyak banget nih ke Amerika nih Pak Ade nih. Itu emang kayaknya udah harus waspada banget ya. Lebih baik berhati-hati, nggak ikut campur, nggak masuk ke tetangga. Iya, ini. iya. Itu kan kita kan ada pre-warningnya juga ya. Ini semacam frontier mentality ya. You want to secure your existence and you can do whatever you want and that. Dan sayangnya retorika yang fasis itu memang menarik ya. Dibandingkan retorika I'm going to be doing good, I'm going to be doing this, doing that. You know, it's like semua bilang ngantuk nggak mau denger yang kayak gitu. Kenapa Bu? Iya. Kenapa tuh dunia tuh makin kanan ya kalau saya lihat. Lihat di Prancis. Kelompok Kiri menang, Oh ya sorry. kiri menang. Kiri kalau di Prancis. Kelompok Le Pen. Itali kanan yang menang Meloni. Giorgia Meloni menarik mungkin. Ya. Tapi kalau di Inggris memang kiri sih. Tapi dunia semakin kanan kalau saya lihat berapa tahun belakangan nih. Ya Kenapa karena retorika fasis tuh seperti bangkit lagi ya? karena kesulitan ekonomi. Kan terlalu banyak saingan. Saingan dengan produksi yang sama. Semua bikin smartphone, semua bikin ini, semua bikin itu, yang sama semuanya. Akhirnya siapa yang duluan menghancurkan yang lain? Seperti misalnya mau menghancurkan Huawei, kan lihat orangnya kan di Satroni ditahan dan ini dan itu ya. Jadi udah makin diokekan untuk melakukan sesuatu yang kurang pas gitu loh, demi keunggulan ekonomi. Oke deh Pak Denny. Mungkin ini last question dari saya. Kita udah dapat banyak dari Ibu, pendapat dari Ibu, dan juga masukan dari Ibu. Kira-kira sampai November mendatang, apa yang akan terjadi di AS? Biasanya hitungannya setelah Labor Day kayak gimana? Di situ baru ketahuan. Dalam Labor Day, setelah Labor Day, apakah yang akan menang Biden atau akan yang menang Trump? Jadi sampai saat ini belum memungkinkan. Masih untuk- samar. Something else will happen. Ya. Fault apa dia tahu-tahunya apa Joe Biden kesandung jatuh gitu ya. Iya. Ya, seperti Gerald Ford kejeduk kepalanya kan juga jadi kesannya buruk ya. Jadi it could be anything going to Labor Day. After Labor Day, then you can be sure that somebody's gonna be the winner. Your prediction? My hopes or my prediction? Nah, My hopes is Democrat, of course, because I believe in freedom. I believe in Secularism? secular ideas. Tapi secular ideas kan sekarang sedang digalakan oleh orang-orang evangelis itu dengan biblical governance itu kan agak susah ya. Kalau misalnya Project 2025 berhasil diwujudkan oleh Donald Trump, ya America is gonna change. Itu yang ditakuti berbagai pihak di Amerika. Nah, kalau ketakutan itu cukup dramatis ya, mungkin saja. Tapi orang Amerika, susah ya, karena mereka sangat militia minded ya. Look at Gretchen. Gretchen diserbu sama milisi-milisi di Michigan. Ya. Yes. Jadi your hope, it's Democrat. My hope. Your hope. Prediction? One more time. Prediction, robustness is important in America. And masalahnya Kamala Harris sudah lama didiskreditkan oleh broadcasters ya. Padahal she's not that bad. Okay. Jadi Demokrat kalahnya dalam public relations. Kalahnya dalam cable TV dan Media. network. Because it's owned by rich people. And rich people wants no tax. Kan isunya adalah pemberontakan pajak ini. Jadi kalau misalnya Biden masih mau menekankan pajak ya kemungkinan bisa kurang dapat dukungan ya. Ya, kurang dapat dukungan means Dari korporasi. And that's kind of sad. It's kind of sad. kind of sad. Ya karena kalau kita lihat hubungan dengan Amerika yang democratic government is nicer. Lihat hubungan dengan hubungan Indonesia Amerika gitu.
nicer than ideological government? It's something that universal struggle of values ya. Misalnya human rights is universal. Semua perlu human rights. Trade is important. Good governance is important. Accountability is important. Saya takutnya kalau misalnya kelompok bisnis memaksakan ke depannya, mungkin dia akan melakukan perubahan terhadap anti-corrupt practices. Karena anti-corrupt practices akan menghalangi competitiveness of American companies. Dia nggak bisa sogok-sogok gitu loh. Akan masuk penjara nantinya. I think that's the biggest fault of the possibility of a business-oriented administration. Gimana Pak Dik? Ya, saya kira saya kira udah mendapatkan banyak hal tentang pandangan Bu Susi, dan kita harapkan sesuatu yang terbaik lah ke depan ini ya. Amerika karena Ya. sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, Ya. apa yang terjadi di Amerika pasti akan berimbas. Apa yang terjadi Ya, di Amerika berimbas pasti di akan kita dan berimbas di seluruh dunia. The Fed naikin suku bunga aja kita megap-megap kadang-kadang. bunga aja kita Itu megap-megap dia. kadang-kadang. Makanya rupiah makin jatuh. Ya, jadi ya teman-teman kumparan, kita harap sih tetap mantau pemilu Amerika karena yang tadi kita udah spill kan. Apa yang terjadi di Amerika pasti banget kerasa di sini. Amerika pasti banget kerasa di sini. Ibu, terima kasih Bu Susi. Terima kasih Jerry. terima kasih. Masih Pak Pak Aji ya? Iya, Ya, betul. oke. Terima kasih banyak. Senang banget kita bisa wawancara Bu. Sehat selalu Bu ya. Ya, satu kehormatan buat kita. Teman kumparan, terima kasih banyak buat kita. telah menyaksikan Deep Talk episode 21. Andreas Geri undur diri. Episode Pak D. 21 Andreas Geri undur diri. Thank you so much. Thank you. Thank you.